Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah ngeklik video ini. Terima kasih juga yang tertarik untuk melihat video kali ini. Sebenarnya video kali ini kita buat lanjutan dari IG Live ya video yang kita buat untuk memerankan pemenangnya di acara Ada Apa Dengan Tebet. Nah, sekali lagi teman-teman terima kasih. Mungkin juga teman-teman yang belum subscribe, kalau bisa tolong subscribe. Kawan-kawan dari Malaysia, kawan-kawan dari Singapura, dari Brunei, dari Filipina mungkin yang karena ada. Jadi ini Ki, kalau di Pedal Trooper YouTube itu Ki, kan gue bisa ngeliat studionya tuh Ki. Dari mana aja video-videonya gitu loh. Dan alhamdulillah 50% tuh orang Malaysia, terus negara sekitar lah kayak Singapura dan segala macam yang paling tidak mengerti bahasa. Kadang-kadang kita pakai bahasa Inggris juga, kadang-kadang kita pakai bahasa Inggris juga. Tapi intinya di video kali ini kita mau ngomongin mengenai Ada Apa Dengan Tebet biar lebih lebih detail lagi ya. Karena nama ininya apa? Subscribernya Pedal Trooper. Gue bisa manggilnya teman-teman di YouTube ini Troopers. Wih, Troopers, terima kasih itu udah. Ibu dari Indonesia. Ya, karena kawan-kawan aku kali ini nih sebenarnya dari komunitas sepeda di Tebet di Jakarta Selatan. Nama kawasannya di Tebet. Kebetulan Pedal Troopers baru-baru ini buat event bareng dengan teman-teman dari sekte, namanya atau artinya adalah sekitaran Tebet ya. Ini kedua kali ya? Dua kali ya? Iya. Maksudnya? Ngobrol-ngobrol di channel Pedal Oh iya betul. Jadi dulu kita pernah buat podcast mengenai sekte. Iya, saya baru lalu ya. Profil sekte. Iya, pernah. Nah itu nanti aku kasih linknya juga di description box. Jadi mungkin teman-teman yang mau lihat silakan diklik aja. Tapi kali ini kita ngomongin mengenai Ada Apa Dengan Tebet dulu ya. Nah sebelumnya aku mau perkenalan dulu nih Ki. Ya mungkin teman-teman dimulai dari Pak Rifki dulu, silakan. Halo Trooper, saya Rifki di sekte, tugasnya pelayan sekte. Sekte pelayan saya. Asik. Halo Troopers, perkenalkan nama saya Sapria, saya di sekte sebagai anggota. Anggota apa? Anggota yang dipaksa jadi anggota. Lanjut. Halo Troopers, saya Apriliana, saya di sekte sebagai anggota. Lanjut. Halo Troopers, saya Putra di sekte, saya sebagai badut sekte. Kenapa saya coba dengan gimana? Putra. Iya. Halo Troopers, aku Dika Uni, anggota juga di sekte. Ibu. Ibu Dari tiga anak. Ibu dari 3 anak. Iya, kita lagi di rumah Tante Guling nih guys ya. Sama-sama. Aku aku dari sekte sebagai team member anggota. Alhamdulillah ngaku. Halo, apa nih? Troopers. Troopers, aku Tia di sekte sebagai member. Siap, terima kasih Tante, Om, Abu. Lagi Baik Pak. terima kasih acara yang telah sama-sama kita buat nih guys ya. Jadi alhamdulillah Pedal Troopers di support full support sama kawan-kawan dari sekte untuk buat sebuah event ya yang berlangsung pada tanggal 23. Kalau bahasa Malaysia ini gini Ki, 23 hari bulan Agustus 23 hari bulan Agustus 2025 di Jakarta Selatan. Nah acaranya apa sih? Mungkin sedikit bercerita dulu kali ya. Acaranya itu Ada Apa Dengan Tebet. Sebenarnya aku tuh kepikirannya untuk membuatnya seperti film Ada Apa Dengan Cinta sih. Karena the title is so famous, jadi orang akan lebih Ini tayang di negara. Iya lah pasti. Ini banget, it's kawan-kawan. Berarti kenal sama Ranja dong. Kenal Rabda, Cinta juga kan. Nah, jadi itu sebenarnya guys. Jadi kenapa namanya Ada Apa Dengan Tebet? Because the phrase is so famous. Nah aku pikir juga ya catchy banget gitu ya. Kita buat aja itu namanya, tapi kita rubah yang belakang itu dengan Tebet. Tapi dengan tidak bermaksud untuk menjiplak nih untuk kawan-kawan yang memiliki film Ada Apa Dengan Kita.
kita nih hanya sebatas fans saja gitu ya. Dan jadi aku pikir kalau menggunakan itu mungkin orang akan lebih familiar gitu. Karena memang tujuannya itu bahasa Gen Z-nya literally betul-betul artinya seperti ada pada Tebet. Kita tuh mau memberitahukan orang bahwa ada apa aja sih di dalam Tebet, iconic places, historical places gitu ya. Itu yang kita mau kasih tahu di event ini gitu. Oke. Long story short, udah berlangsung tanggal 23 hari bulan Agustus kemarin, hari Sabtu, kawan-kawan sekte yang ngebantu. Nah, tapi di video kali ini kita mau coba ceritakan juga ke teman-teman dari awalnya itu, kenapa kita buat namanya itu, kenapa kita buat di tanggal itu, terus juga apa di Tebet, kenapa di Tebet, kenapa sekte, oke. Terus juga ada apa di acaranya itu gitu ya, keseruan-keseruan apa aja, suka dukanya di mana gitu ya. Terus juga kenapa kita memilih because ada juaranya nih guys, ada kompetisinya gitu ya, ada perlombaannya, ada juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Kenapa kita mencerita itu sampai ada funbike ya, kita cerita lah mengenai itu di video kali ini. Makanya teman-teman kalau bisa kalau yang penasaran, kalau bisa nonton sampai akhir, jangan di skip. Terus juga yang belum subscribe, kalau bisa tolong di subscribe dan follow juga tuh ke kita, ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, terus juga ada Spotify. Mungkin teman-teman yang mau dengerin playlistnya teman-teman cyclist lain bisa lihat di playlistnya di Pedal Troopers Spotify. Langsung aja ya Om Nanta ya. Aku mau tanya pertama kali mungkin kepada Om Rifki dulu sebagai ketua Sewe ini ya. Di komunitas sekte. Sekte itu apa sih Ki? Mungkin teman-teman yang baru nonton nih, mungkin dari Malaysia dan negara lain lah yang belum tahu sekte itu, bisa diceritakan kenapa namanya sekte, terus sudah berapa tahun? Oke teman-teman, sekte itu sebenarnya adalah singkatan dari sekitaran Tebet. Short form dari Tebet ya. Kenapa sekitaran Tebet? Kenapa sekte itu? Karena kami ini sebagian besar emang tinggalnya di daerah Tebet dan sekitarnya. Gitu. Sekitarnya itu jaraknya juga nggak ada rincian berapa kilometer ya. Jelas mereka yang ingin mau bergabung sama kita sih welcome aja, mau di daerah mana aja. Cuma pusatnya, home base-nya biasa kita start, atau istilahnya kalau di anak sepeda di Indonesia tikum. Betul. Di sana apa kira-kira? Di sana titik terang kan? Yes. Rendezvous point ya, lebih kurang sama. Itu selalu di Tebet mulai. Ikon-ikon Tebet itu kita standar situ. Kemudian rutenya berbagai macam lah, di sekte juga ada berbagai macam program yang kita siapkan. Member berapa banyak? Member kita kalau di grup itu sekitar 150 segitu lah. Oke. Dan itu juga kami juga punya aturan sedikit selektif untuk menjadi member, karena harus berapa kali goes, biasanya maksimal 2 kali goes atau minimal 2 kali goes bisa masuk ke grup. Ya, saya juga potong Ki. Nah itu mungkin one of the difference between Indonesia dengan yang lain. Minta maaf ya guys, bukannya aku mau mengajarkan gimana, tapi kalau di Indonesia rata-rata nih, kalau misalnya ada teman baru mau ikut ke komunitas ini gitu, at least dia harus ikut dulu 2 kali kayuhan nih kalau bahasa Malaysianya nih. Kenapa? Karena biar kita tahu dulu karakternya dia nih, dia cocok nggak dengan atau dia bisa fit nggak dengan komunitas ini. Karena kalau hanya berdasarkan pertemanan saja tapi ternyata in the long term-nya dia nggak cocok, kan jadi malah mengganggu komunitas ini ya. Dan ternyata itu efektif buat sekte ya. Betul. Ketika dia masuk grup udah pernah goes 2 kali atau 3 kali, itu nyambung ngobrolnya, bercandanya, bener kan ya? Nah, mereka merasakan, bisa cerita. Uniknya lagi di sekte ini sebagian besar cowok. Oke. Di grup itu ada beberapa, cuma ada 1 orang Tante ini. Halo Tante. Nah, terus saya pertanyaannya kenapa di sini ada perempuan-perempuan sekte? Kita nyebutnya sektewati. Nama perempuan perempuan di sekte namanya sektewati. Ya, ini mereka member sekte cuma tidak tergabung dalam grup. Jadi kalau info ketemu ya biasanya
ada grup-grup yang di luar member yang banyak itu ya kita bikin kecil untuk info yang banyak WhatsApp group ya. WhatsApp group Oke. itu. Kamu udah berapa tahun Ki sekte Ki? Nanya berkumpul. Boleh. Coba tanya siapa? Tes kalau tes. Sekte tahun berapa? Kita Om Putra ya namanya ya. ya saya Om Putra. Kebetulan saya Om Putra, saya bandutnya sekte lah pokoknya. Terus di sekte itu kita kemarin 6 tahun, jadi insya Allah 2026 itu kita jalan 7 tahun. Wih, mantap. Itu kalau di komunitas tuh bagus tuh ya, itu ya udah lebih dari 3 tahun udah lewatin masa-masa kritis sebenarnya itu udah. Jadi sahut juga buat sekte. Terima kasih. Thank you. Bisa. Kita rada tuanya sudah tua seumur hidup, karena kalau ketuanya turun ya ini berubah. Betul. Pengalaman aku tanya main cewek bos. Boleh. Bang Putra. Siapa itu? Terserah mau tante Dundi ya. Tante Dundi deh. Orang di sini paling matang, paling mature. Pengalaman gimana kan ikutan sekte? Awak kuatif awalnya. Pengalaman aja Ki. Iya, pengalamannya pokoknya seru deh. Seru ya. Dari Senin sampai Minggu itu cuma tunggu Sabtu Minggu. Oke, karena Sabtu Minggu akan gue sama sekte. Iya. Oh, oke. Yang official ya, official. Iya, Minggu Sabtu Minggu. Biasanya yang paling berkesan juga kemana? Dalkot sama Badut. Oke, Dalkot itu dalam kota tuh ya. Kalau Dalkot itu dalam kota. Oke, kalau Badut tuh bahasa Inggrisnya kan kawan. Nah, itu apa tuh maksudnya? Kan Om Putra nih, dia tuh selalu pakai ini apa atribut yang unik, aneh. Pokoknya ketika goes tuh pakai atribut yang unik-unik gitu. Pakai kostum maksudnya ya? Pakai kostum. Terus bawa speaker besar banget di belakang sepedanya gitu kan. Itu tuh kayak sesuatu yang hiburan Unik ya, banget deh, unik ya, gitu. hiburannya. Hiburan banget. Terus jadi kayak Biasanya lagu apa tuh? lagunya kayak seru banget deh, seru banget. Itu sih yang bikin Berkesan ya. berkesan dan kepingin goes tuh terus ya. Ya memang kalau komunitas kan sebaiknya ya dijadikan tempat untuk dalam tanda kutip tempat untuk bermain. Nah, kalau kita serius-seriusan lagi lo capek kerja, masalah yang kebanyakan ya. Pas ada pada saat kita melakukan hobi kita ya stress release gitu ya, berarti kan gitu ya. Oke, kalau boleh minta maaf kita ngebahas yang ini segitu dulu. Kita lanjut aja ke topik yang kita membahas ya. Jadi apa namanya di video ini kita mau ngomongin mengenai acara yang kemarin sudah kita lakukan bersama nih teman-teman. Sekali lagi terima kasih Sekte dan Lembaga Budak Rupas menyelenggarakan acara Anggapan dengan Tebak. Mungkin yang aku mau tanya, aku mau tanya dulu ya. Yang aku mau tanya itu kan awalnya itu kita ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Ngobrol-ngobrol. Ini sedikit cerita sejarahnya dulu ya guys ya. Mungkin buat teman-teman yang di komunitas yang sudah mengikuti acara ini biar kita lebih jelas lagi Ki. Karena kita mau ngejelasin semuanya nih guys nih dari acara yang ada pada waktu ini dari desain dan segala macam. Ini sedikit aku bisa kasih inilah terus dari komunitas sama peserta, terus juga dari kolaborator, dari sponsor dan para supporter aku jelaskan juga. Nah, jadi mungkin ini videonya akan sedikit panjang tapi paling tidak kita sudah memberikan penjelasan yang selengkapnya lah. Oke, pertanyaan pertama gue mau tanya ke Riti. Waktu itu kita sempat ngobrol awal-awal kita mau bikin acara kan gitu. Terus lo nawarin, man lo bikin aja acara di Jakarta pada saat pulang ke Indonesia aja ya gitu. Nah, terima kasih banyak Ki, lo udah nawarin gue dan apa namanya akhirnya terlaksana juga acara kemarin. Pertanyaan gue. Nah sebenarnya kan selama ini Firman ini selalu pulang ke Indonesia tuh di bulan-bulan yang kita bisa tebak di bulan Agustus bulan ini. Dan dari awal itu lumayan lama tuh di Indonesia kan. Nah, ada waktu itu sempat ada ide pas di bulan Agustus di hari kemerdekaan Indonesia. Oke man, kita bikin sesuatu deh. Silakan gimana? Oh, masih papa nih. Ini sebetulnya. Jadi kita support lah teman-teman komunitas. Dan kebetulan
eventnya ada di Tebet, ya Kebetulan gue gitu kan. kebetulan Firman lama di Tebet, orang Tebet asli juga, ya teman-teman Tebet yang support, dan itulah sekte. Iya itu betul. Awal dari situ dia. Itu Akhirnya kita lanjut ngomongin segala macam sampai aku dikenalkan juga dengan teman-teman sekte ya. teman-teman semua support, ya sampai terlaksana di tanggal 23 Agustus. Iya betul. Mungkin kita juga cerita mengenai apa Ki yang mau kita sampaikan teman-teman dulu sebelum kita ngomongin actual deh. Oke, kita ngomongin sejarah dulu kali ya. Selain tadi aku disupport sama teman-teman dari sekte. Terus sekarang tadi sempat kita mau coba janjian apa Ki, ada yang mau ditanyain nggak? Yang tadi Ki kesan-kesan lo mengenai di YouTube ya? Ya dari lo mau tanya ya. Kami udah berlangsung nih kemarin nih, dan Om Firman ini kan mungkin untuk intens sama teman-teman member sekte itu nggak banyak ya teman-teman yang dikenal kan. Nah di event ini kan ada beberapa member yang baru Om Firman kenal, terus hampir lumayan banyak ya timnya kan. Betul. Nah yang kami mau tanya ini kesan-kesannya ya, kesan-kesan Om Firman kerja sama kita seperti yang apa sih kesannya ya? Entong nggak tuh? Ya ngantuk. Ya kan? Nggak apa nih kesannya kita kan masukan dari Om Firman apa? Tapi sorry nih, kalau misalkan terlalu apa istilahnya cheesy ya, maksud saya kalau sebenarnya ada basa-basi nih, maksud gue gini, apa namanya otomatis orang akan baik sama orang gitu ya. Makanya gue pertama-tama bilang terima kasih banget buat teman-teman yang mungkin baru sekali 2 kali ketemu kan Ki. Sama lo kan gue ini sudah mengenai nama gitu ya, tapi teman-teman baru kayak kemarin ada Om Alan, Pungki juga baru ini juga Ini juga baru dikasih juga baru. ada Louis juga ada Ray. Dia kan aku juga baru berapa kali ketemu ya di acara inilah tadi. Oke, terus terang aku ngerasa welcome sih gitu. Jadi maksudnya apa ya? Ya hangat gitu. Dan aku jadinya nggak juga yang terlalu apa namanya kayak jaga tapi terima bisa. Ya jaga image sih maksudnya apa ya? Ya aku merasa welcome dan juga terima kasih banget teman-teman juga bisa menerima keluar gitu. Mudah-mudahan apa yang gue lakuin, gue omongin segala macam juga agak menyakiti hati teman-teman. Padahal kita bicara nggak tahu juga nih Putra. Firman itu assalamualaikum dulu waktu bercanda. Menjelang juga ya. Apa namanya sekali lagi terima kasih nih teman-teman sekte semua sama-sama ada salah kata minta maaf dikit gitu. Tapi kesannya kalau tadi lo tanya kesannya gimana ya gue sangat berkesan Ki, karena dengan waktu hanya dalam waktu 2 minggu kita udah bisa melaksanakan Jadi konsep kerjanya seminggu. Iya. Konsepnya juga paling berapa hari 2 minggu lah kurang lebih. Jadi kan sebenarnya gara-gara kita juga sering ke tempat ekopak gitu. Jadi di sini teman-teman yang mungkin di luar Jakarta atau di luar negeri gitu ya, di tempat itu kita punya satu kawasan namanya Tebet Ekopak gitu ya. Tebet Ekopak itu adalah ya taman kota yang memang betul-betul dibuat lebih bagus dan menarik gitu ya. Nah, itu hampir setiap hari ketemu mereka nih pagi-pagi gitu ya. Makasih Tebet Ekopak, Ibu Rahel, terima kasih Bu Rahel. Kemarin Ibu Rahel tuh kacau gitu bacanya gitu ya. Dibantu sama beliau untuk kita pakai buat foto-foto. Saya buku di Tebet Ekopak. Nah, gara-gara sering ketemu di sana, sampai kita pedalan juga ya, pedal juga sama Rai sama Nugi. Terus akhirnya, jadi Ki kita bikin ini yuk, konsepnya gini. Itu udah salah satu di kafe kucing tuh Ki. Kita nanya gimana gitu segala macam kan. Akhirnya alhamdulillah dalam waktu 2 minggu ya jadilah gitu ya. Kenapa? Karena sekte ya. Kena tipu. Nah, sekte banyak aku lah. Bang sekte. Oh Putra ya, Bang sekte. Ya. Udah super. Sekte.
Kayak dan Ini kan kalau di Malaysia berapa? Banyak nanti jadi sekte juga. Sama juga ya. Keren. Gitu. Oke, terus kita lanjut Ki. Oke, semacam itu kita ngomongin, kita ketemu dengan pemerintah setempat itu terus ketemu dengan Pak Camat, semacam terima kasih Pak Camat, kawan dia Camat, Pak Dimas Prayudi, ya, terima kasih banyak waktunya dan kesempatannya, kita bisa sama-sama kerjasama berkolaborasi membuat acara untuk Tebet ya. Oke, sejak itu kita juga sempat beberapa kali meeting untuk apa kira-kira teman-teman mana nih yang bisa support nih gitu ya. Nah kebetulan juga aku kenal dengan komunitas yang namanya Komato nih Ki. Awal kan kita dari Komato dulu nih gitu ya. Terima kasih teman Om dan Tante dari Komato. Artinya itu boys makan foto Ki. Itu. Nah terutama kepada saudara gue nih Ki, Om Sabur nih. Terima kasih Om Sabur. Om acara semua juga udah menyumbangkan bakso. Kapan kita gue kesana ya Om? Ya, Baksonya bareng main juga suka. Itu ya punya bakso juga bakso jabrik Om. Oh, sejambik tuh. Bakso jabrik yang di Tokonya di Fatmawati Ki. ada. kira kita itu Main di situ tuh, gue Buka pagi boleh Om kita samperin. Iya, yang bilang sana ya. Baksonya enak. Bakso baksonya nyamperin kita juga kawan. Kita udah berarti ketemu. Ketemu kita tahu apa-apa. Mana? Terima kasih Om Sabur, terima kasih Om Sabur dari Komato untuk bakso yang supply kita dengan bakso jabriknya gitu ya. Itu juga ada mineral water kemarin tuh dari Om Sabur juga. Oke. Terus berikutnya adalah kepada sekte otomatis nih, aku mau masih lagi baik kepada sekte, teman-teman semua yang udah support, baik yang datang, atau mungkin yang udah bisa datang waktu itu udah Om Iqbal ini kan langsung kerja di beberapa datang tuh. Om Iqbal makasih banyak Om. Di awal konsep dari awal, pas di hari aja dia kerja. Semangat Bang, kerja terus Bang. Buat masa depan Bang. Thank you Om Iqbal. Terus habis itu dari Selsaki, saya silakan Jakarta gitu ya. Om Jimun ya. Om Jimun terima kasih banyak. Iya, teman-teman selalu serta sekti saya kalau ada event-event. Makasih semuanya. Siap, terima kasih juga Sel dan berikutnya juga kepada Resepres sih. Mungkin teman-teman yang belum tahu Resepres, Sel sekte itu kalau sekte komunitas, Sel komunitas. Kalau Resepres kemarin sempat nanya Ki sama ownernya Om Teguh, ada juga Om Yuda sama Om Tante Eci itu sebenarnya Resepres itu adalah sebagai event management menurut dari teman-teman dari Resepres. Jadi terima kasih juga pada Resepres, Om Teguh, Om Yuda sama Tante Eci sudah membantu Panel Tutors membuat support acara ini, hadiah ya, sampai hadiah segala macam itu dibantuin sama Resepres. Ya, jadi dari hadiah utamanya itu 3 buah sepeda dibantu sama RSMS, terus juga ada Eko punya kopi di Tebet, kalau mau datang silakan yang bersepeda. Oh iya. Tapi aku terusin dulu yang bawa itu sama ini dibantu sama RSMS. Utama ada sepeda 3. Terus juga ada bantuan dari komunitas yang menghubungi komunitas BMX yang performance. BMX Jakarta, keren banget. Terima kasih teman-teman BMX, BMX Jakarta. Terus juga dari baju panitia tuh Ki. Jadi baju panitia itu terus terang alhamdulillah Pedal Troopers dibantu sama kawan-kawan nih guys. Jadi acara ini sebenarnya acara swadaya teman-teman semua. Jadi dari baju panitia pun Pedal Troopers dibantu dari SES 61, Om Yudi dari Komato, katanya yang punya oh iya tadi itu anget-anget gitu sih. Tokonya gimana tokonya? Ya itu di situ aja, di situ Pakai HP ini masih online. karena bisa offline kan. Berarti dia nyamperin kita kalau online. Terima kasih di itu sama jadi baju panitia tuh gabungan antara Sunrise dengan sistem 1. Terima kasih. Terus juga kepada apa namanya, aku sekalian ngomongin ini kali ya, ngomongin si sumbangan dari kawan-kawan semua ya, kayak macam tadi lu bilang voucher gitu.
Jadi juga ada bantuan voucher dari teman-teman UMKM yang punya kafe untuk jualan kopi seperti kopi premium. Om Rama, terima kasih vouchernya. Terus juga ada dari Tebetarian, terima kasih. Spadian, terima kasih juga sama Frenzy. Iya, kalau kita nongkrong nanti ya, akan kita habis teman-teman debat. Selalu berantakan ya kalau kita habis nongkrong kayak gini. Maaf ya. Terima kasih Tante Riki. Iya. Terima kasih juga dari kemarin pada saat acara bilang mereka pun support untuk buat water station tuh Ki. Itu iya, kalau dia udah dibagi minuman juga tempat peserta yang ke tempat mereka gitu. Nah, terus juga banyak juga hadiah-hadiah kemarin tuh seperti dari Rockcaps dari Om Ada itu kemarin ngasih berapa biji ya, 5 apa salah yang top cap itu untuk pemenang gitu. Oh iya. Dan ya terima kasih banyak Om Ada udah support banget nih dari Rockcaps. Mungkin nanti teman-teman bisa melihat semua kawan-kawan yang support ini di deskripsi box bawah. Aku akan tulis alamat IG-nya ya. Terus juga aku sebutin dari awal kali Ki ya. Dia betul sebut Ki dari awal Ki ini sponsornya siapa jadi Ki? Nggak kelihatan nggak? Malu. Iya, kacamatanya cuma dilihatin doang. Tapi nggak ada kacanya nih. Oke, terima kasih juga untuk para supporter yang sudah mendukung acara Ada Apa Dengan Tempat ini berjalan dengan lancar. Itu ada IDFB, Artinya IB Folding Bike, Indonesia Folding Bike, ada Bugi, Brontor Indonesia, Owner Group Indonesia, ada Jakarta Right Now, dan ada juga Bos, Brontor Serpong dan sekitarnya, Serpong dan sekitarnya, ada Cyclo, tampaknya Warna Bira, yaitu Rocket, oke, Pemanda, Daun Klasik Indonesia, oke, Pantai Haji, ketuanya, Jakarta Brompton, Cak Brom, Jabang, oke, terus ada ID Dahon, Om Bobi, ayo siapa nih, ayo siapa berkamar diri baik, Komandi Pak, Komandi support, dapat hadiah nggak sih nih kalau betul? Terus ada dari Tren, dari tren teladan ya sobat. Oh Pak saya kasih itu masih topi buatnya si Oplek. Terus ada Frenzy Cafe, kopi premium, Real Brahma, Frenzy. Brek, Brek. Oh Denny dari Blitar tuh yang bikin brek untuk sepeda tuh. Yes. Nah, terus ada Tebetarian, Kamani. terus ada Sadel Semanda, SMA naik ya, SMA 8 Jakarta. Terus ada Robot, ada Om Dadi, Om Hasan, Om Awam. dan satu lagi ada dari Julak Culture. Dan ada media partner juga di Tebetori ya, terima kasih Tebetori. Oke, cuman itu aja. Itu aja ya. Sore itu aja. Ini banyak Pak. Tadi kan itu lagi dia mau. Tapi intinya terima kasih banyak teman-teman semua yang udah pada ini. Baik kalau nggak dibanting teman-teman semua ada. Berjalan. Gitu, oke. Terus kita langsung aja kali ya ke hari H-nya kali ya. Aku penasaran juga buat teman-teman yang ngebantuin pedal trukos membuat acara ini. Kesan-kesannya gimana, terus mungkin biar mempercepat waktu dari registrasi dulu kali ya. Kalau boleh ibu mungkin April bisa kasih masukan atau pengalamannya kemarin kesannya gimana tuh. Ada kita baru ketemunya kan 2 bulan sebelumnya ya. Kita di sana ya. Di mana di sana gitu. Tempat kumpul kita namakan di sana ya Pak Ketua. Iya, Pak Ketua boleh. Untuk registrasi sih sama ini aman-aman aja ya, berjalan lancar. Tapi ada ini apa namanya? Kurang bertemu sedikit miss. Ada sedikit miss karena di belakang punya itu kan ada kartu bayang, foto bayang gitu aja kan. Sedikit missnya di situ aja.
Oke. Oh sedikit kayaknya banyak juga ya. Maaf ya, untuk semuanya itu Iya. kebanyakan itu di foto bayangannya aja mereka kurang paham. Iya, berarti ini setelah acara ya. Iya. Aku mau coba aja gini dong nanti. Pada saat registrasi nggak ada masalah. Mungkin yang kemarin bermasalahnya setelah registrasi itu karena kan memang kartunya setelah dibalikan lagi, terus ada beberapa hal yang tidak terbaca mungkin, jadi skip yang di bagian pertanyaan berikutnya ya. Mungkin sih gini kali teman-teman yang belum tahu nih, atau yang mungkin ngikutin kemarin terus tanya kok kayaknya perasaan udah gue ikutin semua kok masih salah ya gitu ya. Jadi terus terang teman-teman memang ini sengaja dibuat seperti itu gitu. Jadi kita sebenarnya bisa aja gue buat ada 8 post langsung di sini, tapi kan nggak seru banget gitu ya, maksudnya itu simpel kalau menurut gue gitu. Bisa kasih foto, itu juga tempatnya juga kecil gini, kecuali kalau apa di customi juga ini nggak mungkin gitu. Kayak mau nggak mau dibikin A5 ukuran kayak gitu gini, apa ini juga jadi kecil gini, ya udah disimpan di pocket gitu. Mungkin teman-teman juga baru tahu atau mungkin kemarin ikutan ke acara ini, yang 5 main itu kan memang di dalam sini nih teman-teman nih, dan ada bagian merah ini itu di sini aku udah tulis sebenarnya nih, ada di terakhir ini ada 4 lokasi bayangan yang harus mengambil grup selfie ya guys, dari jauh tidak apa-apa, unggah dan tag lokasinya, terima kasih. Nah ada 4 lokasi bayangan yang harus mengambil grup selfie, itu kan berarti tambahan dari yang pertama nih. Nah adanya di bagian belakang ini nih, 4 foto ini nih, makanya di sini aku perjelas lagi tulisannya snap and tag. Maksudnya di foto sama di tag, seperti kata-kata yang di tengah nih, 4 lokasi bayangan yang hanya mengambil grup selfie dari jauh tidak apa-apa, unggah dan tag lokasinya. Maksudnya itu sih guys, jadi reminder di bagian belakang ini gitu, yang tulisan merah itu. Ternyata mungkin itu juga tidak terbaca gitu ya. Tapi bukannya aku mau ngebela diri teman-teman, tapi kalau seingat aku sebelum start pun aku udah ngasih tahu sebenarnya ada 5, ada 4 aku bilang gitu. Jadi di bagian belakang pun jangan sampai kelewatan gitu. Dan sebenarnya harusnya lebih jelas sih kan kelihatan juga di sini nih. Di rute Anda jangan kencang, gunakan para peralatan keselamatan, berhati di jalan, terus kelihatan di snap and tag gitu. Ya mungkin itu juga kekurangan dari kita juga minta maaf teman-teman. Ini juga baru event pertama kita, mudah-mudahan kedepannya kok bisa lebih baik lagi gitu. Selain itu apa lagi tante? Selain yang kira-kira ada apa lagi? Untuk itu aman-aman aja sih untuk semuanya, cuma di doang Yang bagian belakang ini aja ya. Mana peralatan untuk registrasi aman-aman aja. Iya, awalnya mereka justru pada saat datang tuh antusias. Terus kan kita pendaftaran buat untuk online ya, itu kan udah tutup dong. Nah itu ada beberapa tim datang pagi-pagi tuh mau daftar gitu. Tanya gitu ya bisa. Bisa gitu. Sehingga kita mau kasih temen juga nggak bisa ya. Iya, mohon maaf. Iya, datang ada spot ya. Nanti kedepannya. Kedepannya ya mudah-mudahan bisa lebih lagi yuk. Karena juga keterbatasan tempat, jadi juga takut pertama kali gitu ya. Apalagi dia banyak galian kan. Betul. Proses galian takutnya ada lapak. Betul. Karena mungkin yang baru on the spot itu kan mungkin mereka tahu kabarnya baru-baru belakangan. Itu antusias karena menarik ya. Model ininya gitu kayak misalnya beda gitu. Buat kayak ini lombanya tuh modelnya mereka grup juga kayak mencari sesuatu yang lain kan, jadi kayak puzzle gitu ya. Betul. Kalau dulu ada acara apa dulu, sekarang masih ada tuh magazine ya, akhirnya bikin apa ya, muter otak, terus dengan jadi mereka Tadi sebenarnya kayak tinggal ya. Iya, kita udah siap-siap juga sebenarnya. Kita bertiga udah siap, kita bikin kata ini, kata aku gitu kan. Yang
Siapa nama? Ome Rama. Siapa penjahit? Fatmawati. Terakhir, siapa tetangga Fatmawati waktu di Nagas Depok? Oke, terakhir ya. Tebak apa ya? Bung Tomo, benar. Bung Tomo. Oh iya benar, Bung Tomo. Sebelum saya tampil, karena ada Iya nih, jadi ternyata itu pesertanya banyak yang dari luar ya. Ya, jadi kebetulan gini tante, nih komunitas saya ikutan nih guys nih dari 30 berapa 34 ya kemarin 34 ya. Totalnya 34. Ya, 34 itu ada yang dari Bekasi, ada yang dari Serpong, ada yang dari Fatmawati, ada macam-macam gitu tuh. Terus sekarang mungkin udah jubilan lah kali ya tetap ya. Terus kayak teman saya Chris dari mana gitu? Om Edo. Oh, tentu itu Gempa sih sebenarnya anggotanya. Itu menyebar ya. Ya pasti bukan dari Tebet ya. Nah, jadi banyak teman-teman yang memang bukan dari domisili Tebet gitu. Jadi mereka pun ngerasa antusias, ngerasa pengen tahu juga ada apa sih di dalam Tebet gitu. Nah, itu balik lagi kenapa namanya ada pada Tebet, karena kita pun mau mempromosikan Tebet, ngebantuin UMKM Tebet, ngebantuin apa tempat-tempat yang ikonik di Tebet gitu. Terus apa namanya dari registrasi berarti cuma itu aja kali ya. Nah, ini mungkin kedepannya kita bisa perbaikin lagi, mungkin kata-katanya, apanya, mungkin yang belum terlalu familiar dengan gig seperti ini. Soalnya dari pengalaman kita kemarin itu yang finish awal ada ya, tentu ya. Oh iya ada. Tapi jawabannya nggak semuanya. Sangat itu cepat banget ya, Tante ya. Itu sampainya tuh cepat banget, tapi saya nggak ikutin. Ya yang itu itu yang merah itu ternyata. Iya. Banyak yang miss yang merah. Betul. Iya. Kita tahu apa yang di shadow, Ya. bayangannya. Saya lihat yang di tengah di atas 5 itu aja ya, tapi Iya. tidak yang di bagian belakangnya gitu. Padahal bagian belakangnya pun salah satu pertanyaan juga untuk keseluruhan gigs-nya ini. Oke, terima kasih sekali lagi aku ucapin kepada tim registrasi. Sama-sama. Ya, satu lagi teman-teman. Nih ya. Ya, terima kasih banyak udah dibantuin dan Tubers. Terus aku mau tanya kepada Om Putra nih, Satria. Om Putra, Om Satria, sorry. Om Satria kan yang menjaga di salah satu checkpoint ya di Tebetarian ya. Nah itu kira-kira pengalamannya gimana tuh? Pengalaman sih ya enak sih pakai adem ya Tebetarian. Ya itu Tebetarian tuh tempatnya mana ya lo kan? Itu yang ngetok nama kopi ini kopi Arsu. Oh iya tuh kemarin tuh. Arsu. Arsu kemarin. Bayar. Berkenan kali boleh lah. Salah apa sih? Kalau ketemu di tengah-tengah ya. Tapi saya minggu tutup ya tadi. Oh lagi sampai itu nih ya. Tapi Tebetarian ngasih voucher tuh, bantuin jadi YouTube. Oh iya. 17%. 17% diskon 100 Kemarin kasihnya. Baru gue tahu total ngasihnya 100 lembar ya. Cuman kemarin pas nyampe pos Tebetarian udah kebelat mau ngopi Om. Jadi bicara voucher ya. Oh gitu. Itu gimana pengalaman? Pengalamannya sih ya agak kerepotan ketika banyak peserta yang tiba-tiba datang 5 grup. Ya kita kan cuma berdua untung ada bantuin gitu, ada Om Dadan, Om Dadan pada dia bukan panitia dan dia kemarin saya kira makanya sampai kenal di Kuala Lumpur. Ya Om Dadan nanti bulan Januari dia ke Kuala Lumpur. Nah September.
Oh, September. Oktober. Nah, khususnya Januari kita sama. Kalau teman-teman di Malaysia nanti beda play ya, kita bisa voice bareng ya. Harus. Ya, oke. Lagi ada ya. Ketika kerepotannya itu ICO pasti ada 5 grup datang atau lebih gitu. Kerepotannya ya nih. Penontonnya nonton stiker lagi gitu. Itu ondanan meja apa namanya card itu sama sampling. Saya lempar pertanyaan ya sebenarnya sih apa namanya overall sih oke iya. Oke. Mulanya dari pertanyaan yang dikasih ke peserta, mereka gimana responnya? Mereka ada yang salah-salah tuh, yang jawabannya tuh ketika menanya pertanyaan gambar uang 1.000, gitu itu. Gambar uang 10.000, mereka terus nanya apa namanya, ada gambar pahlawan juga, ada yang banyak jawab kan gambar pahlawannya sebutan Nasaruddin, mereka kayak jawab pakai murah. Nah gitu aja sih. Mereka karena buru-buru kali ya. Tapi seru ya, seru ya gitu ya. Jadi apa namanya, kalau apa namanya, coba dicek lagi uang 10.000-nya itu siapa namanya. Mungkin mereka nggak bisa bagi uang 10.000. Oh iya, mungkin lebih. Terus kira-kira menurut Om apa yang kita bisa buat ke depannya biar lebih bagus ya, mungkin jadi pembelajaran juga ya. Nanti ke depannya di setiap course harus tiga itu oke, kenapa 4 kali jadi ada enggak bisa ya, kalau misalnya kayak nambah banyak kan bisa gitu aja. Macam lebih banyak. Harus sponsor lebih banyak. Sponsor udah lupa. Nah, jadi enggak. Kalau bisa kamu tanyain berarti enggak rubah-rubah biar enggak nyontek satu sama yang Nah, itu dia. Mungkin besok untuk kedepannya kayak pertanyaan ini harus dikocok aja kali. Jadi peserta cuma ambil satu aja pertanyaan. Jadi tinggal cepat gitu. Kalau kayak kemarin tuh jadinya apa ya? Kalau pas grup datang itu berlima kan beda-beda. Jadi saya handle satu. Jadi yang lain nggak tahu jawabannya. Jadi nggak seru kan dia. Atau yang bisik-bisik kan. Lumayan kuda misi. Ya, besok ke depannya sih mungkin ya itu aja sih Om. Apa namanya, untuk pertanyaannya Yudi aja dimasukin random gitu ya, steamboat biasanya ambil satu enggak. Masuk keren. Oh bagus, terima kasih. Udah 6 tahun berteman baru kali ini. Oh gitu ya? dua kali Masuk kali bagus. Tahun lebih dari 6 tahun deh. Karena mungkin karena kopi itu. Oh iya, kopi. Tempat karya. Langsung, thank you. Thank you. Oke, terima kasih banyak Om. Apa namanya? Oke, teman-teman juga mungkin yang baru tahu melalui video ini, sebenarnya ada Padangan Tebet itu ada 3 kegiatannya nih. Yang pertama itu adalah keresahan atau perlombaan berlagu yang seperti Amazing Grace. Yang kedua itu kita ada satu lagi acara yang untuk teman-teman yang tidak ikutin acara keresahan atau berlagu ini namanya Tebet Loop gitu ya. Jadi kita bersepeda mengelilingi daerah Tebet lah gitu. Yang ketiga adalah of course lomba 17-an yang kita adain di Kecamatan ini ya. Nah, untuk yang bisa menjawab di Tebet Loop mungkin langsung ke Om Putra nih. tepuk tangannya mana kopi? Tepuk tangannya nggak tuh? Siap. Ya. Tapi nama Tebetnya jelas. Iya. Oke. Oh iya. Oke. Tebet Loop itu adalah salah satu programnya CT di setiap hari Sabtu. Kalau setiap hari Sabtu itu ada namanya tuh selalu Tebet Loop. Karena kemarin acara kita di hari Sabtu, makanya juga sebutnya Tebet Loop. Dan emang kita kemarin minta duitnya membayar Tebet Loop. Iya. Kemarin kemana aja tuh Bos? Kemarin itu kita keluar dari kecamatan, terus ke arah Eco Park yang tempat
taman yang sudah dibagusin itu, taman tempat itu, kita ngambil foto di situ. Lalu sama dua berarti ya? Lewat SMA 26. Sebuah namanya? Lewat SMA 26, kita kampus kecamatan ke kiri, lewat SMA 26, lurus, mentok, kita ke kanan, lewat ke Eco Park, terus Eco Park terus ngelewatin tadi. Lewatin yang salah satu poin ini ya? Ya, kita ngelewatin kapal terbang. Bos katanya Pak. Terus begitu kita foto sesi di dalam Eco Parknya, kita ribut di situ. Akhirnya kita habis dari situ kita area pasar Tebet Timur. Tebet Timur lurus terus sampai keluar ke arah Tebet Utara. Ke Tebet Utara. Oke, Tebet Utara terus kita Timuarmo juga berarti ya? Timuarmo, lewatin kantor pajak, terus KFC pertama di Tebet udah kita lewatin tuh. Udah Tebet Raya situ keluar di Sarjo, di kiri. Ternyata aja Tamata. Pengalaman gimana bos? Bahwa rombongan ini kebetulan namanya kalau kita tahunya Ibos nih, baru malam ini ternyata terbuka namanya Putra. Iya, namanya Putra, cuma dipanggilnya Ibos, Putra Sekte. Jadi di warung itu kan diperkenalkan Ibos Robocop. Apa sih arti Robocop? Robocop itu adalah rombongan bocah koplo. Apa tuh mungkin teman-teman yang baru Kalau buat teman-teman yang baru lihat, para troops juga yang baru lihat, yang baru belum tahu, saya itu kalau sepedaan selalu bawa speaker. Bawa speaker gede, lagunya lagu koplo. Pokoknya saya cuma pengen menghibur orang yang lagi bersepeda aja. Buat teman-teman yang lagi bersepeda gitu aja sih. Busek ya kan? Saya Ibos koplo, tapi di sekte gitu. Jadi Ibos Putra. Enggak, ya Ibos Putra Sekte. Gitu sih Om. Jadi suka bawa karena cuma bawa speaker. Alhamdulillah komunitas mungkin baru sekte yang punya aneh seperti saya. Keren tuh. Bawa speaker gede itu ya baru saya. Cuman saya takut Om sekarang. Apa tuh? Bawa speaker itu. Takut kena royalti. Iya. Saya dengerin lagu diberhentiin. Bapak bayar ya. Karena kemudian gitu sih Om. Itu untuk penutupnya. Tutup ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Om, sama-sama. Kemarin jadi rekan juga di acara vlog. Terus juga mau ucapin terima kasih kepada Marcel nih. Kita dibantu kemarin dari Rasa Press sama dari Salsa ya Om. Ya, dari Salsa. Itu terima kasih banyak teman-teman yang udah ngebantu aja di Salsa-nya Om Bos di acara Tebet. Oke, next kita mau ngomongin mengenai U17 itu bos. Ya, kebetulan dia juga acaranya saya juga kok. Gitu. Memang acaranya dari saya untuk saya. Dari saya untuk mereka. Dari saya untuk mereka. Semoga mereka terhibur. Oke, guys. Nah, mungkin buat teman-teman yang di luar Indonesia mungkin kalau belum familiar apa sih lomba 17-an itu adalah lomba-lomba tradisional atau games yang tradisional yang memang kayak semacam budaya jadinya memeriahkan budaya semangat kemerdekaan. Betul, jadi budaya di Indonesia itu kalau kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia biasanya ada celebration-nya tuh seperti upacara. Oke bos, mau tanya bos, kemarin itu gamesnya apa aja bos? Gamesnya itu ada lomba balap karung, lomba makan kerupuk itu yang mandatory 17-an, terus kita ada tambahannya lomba joget bola, balon, bola, terus kita juga ada lomba ayam berkokok tuh yang masukin itu, terus udah sih itu aja, kita cuma 4 lomba kemarin. Oke, hadiahnya apa aja bos? Hadiahnya tuh ada macam-macam deh dari teman-teman yang support ya. Ada salah satunya dari Om Ada tuh, Om Ada terima kasih tuh Om yang ngasih top cap ya. Top cap, terus dari sel-sel ngasih baju ya Ki. Sel-sel baju sama gelas. Dari bos juga banyak. Terus dari ini Atula, terima kasih juga tasnya. Atula pedal troopers, thank you hadiahnya. Yang lain juga terima kasih. Dari sekte terima kasih, kaosnya juga. Oh iya. Ya. Terus apa lagi ya? Udah sih itu semua. Acara game itu aja ya. Iya. Tapi sayang banget kemarin tuh Tante Eci di ini nggak ikutan ya. Acara yang itu harusnya nggak ikutan nih berikutnya nih. Gitu. Dan terima kasih banyak lagi kembali kepada Res and Res untuk udah
memberikan support hadiah utama ya Ki ya. 3 buah sepeda mountain bike. Terima kasih banyak Race and Race. Dan juga terima kasih banyak juga buat seluruh peserta sama yang ikutan Treasure Hunt, terutama minta maaf sekali lagi dari kami panitia kalau ada yang kurang-kurang gitu Ki ya. Terus kira-kira ada ini nggak Ki? Ada koreksian apa lagi Ki yang perlu kita lakukan kemarin tuh, kira-kira harusnya gue begini nih gitu? Secara keseluruhan sih kalau menurut gue pribadi nggak ada yang harus dikoreksi sih. Mantap. Cuman yang menyayangkan tuh kita terlalu mundur startnya, mungkin karena ada beberapa kendala. Kita harus menunggu sesuatu yang di luar kendali kita lah. Itu mungkin missnya di situ kalau versi gua itu aja. Kedepannya lah insya Allah kita perbaiki lah ini semua. Kayak lagi terima kasih buat para peserta, para pendukung acara semuanya, tim internal sekte, terlebih utama Pedal Troopers yang sudah mempercayakan. Enggak lah, gue yang terima kasih kepada hostnya lah. Saling nggak mau ini nih. Tapi anyway terima kasih lagi. Maksudnya kita sama-sama udah dari awal juga kan udah kita sepakat, yaudah kita bikin sama-sama yuk. Oke. Acara ini mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi lah gitu. Doain teman-teman kalau memang mau dibikin yang ada apa dengan Tebet versi 2, kedua, ketiga dan berikutnya, mudah-mudahan aja ya. Versi kedua guys. Mudah-mudahan aja ya. Mudah-mudahan tahun depan tahun 2026 kalau memang ada kesempatannya lagi. Sehat-sehat selalu semuanya. Sehat juga kita ketemu lagi gitu. Closingnya gimana nih? Ada lagi nggak? Tos-tosan pelukan gitu nggak? Gitu ya? Ada apa dengan Tebet? Gitu ya. Terus koreksi udah, ucapan terima kasih kepada teman-teman panitia udah, mungkin itu aja kali ya? Udah cukup ya. Oke. Ada lagi nih dari. Ada lagi tante-tante yang mau ikutan, om-om. Satria. Sudah ya? Pantengin aja Instagram Pedal Troopers kalau mau lihat event-event. Iya, mantap. Sekting. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak teman-teman masukannya. Mudah-mudahan juga acara yang kemarin bisa berkesan juga buat teman-teman yang ikutin acara Ada Apa Dengan Tebet di tahun 2025 ini. Terima kasih kepada kolaborator dari Pemprov DKI, Pak Camat, Pak Wakil Camat, Pak Dian dan juga Pak Dimas. Dan juga Om ya Kiki ya, biasanya Kiki kalau di luar ya. Karena beliau-beliau ini juga pesepeda nih, Pak Dian Erlangga sebagai Camat Tebet dan Pak Dimas Prayudi sebagai Wakil Camat. Terima kasih banyak. Dan juga untuk pendukung acaranya seperti Gomato, terima kasih banyak. Sekte dan Selsel juga terima kasih banyak nih kawan-kawan. Dan juga sebagai dan Race and Race ya. Yang untuk jadian support hadiah dan segala macam lah gitu. Sama supporter nih semuanya nih yang aku nggak bisa sebutin satu persatu juga karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan dari isi dari idenya kameranya. Takut full. Anyway terima kasih semuanya guys. Mudah-mudahan balik lagi acaranya berkesan buat teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah, terutama kepada Sel-Sel. Gue pribadi dari Pedal Troopers minta maaf. Maafin gue ya guys ya. Sekte bahasa. Iya, sekte. Udah ngantuk ya? Lu ngomong apa tadi? Sekte. Ulang. Balik lagi, terima kasih teman-teman dari sekte. Minta maaf kalau Pedal Troopers banyak salah. Aduh. Sedih banget. Sekalian tidur. Nah, karena di jam berapa? Setengah satu G. Ya, setengah satu Jakarta nih. Pagi. Gitu. Dadah semuanya. Udah paling ngantuk ya. Ya udah gitu teman-teman, jangan lupa di subscribe videonya channelnya, terus juga di like, di komen, terus di share ke teman-teman yang mungkin biar tahu seperti apa sih sebenarnya acara Ada Apa Dengan Tebet gitu, dan dari keseruannya, dari sejarah dan segala macam lah. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman ya. Belibet ngomongnya. Assalamualaikum. Hidupin juga loncengnya biar tahu update Pedal Troopers apa aja. Ada apa dengan Tebet. Terima kasih semua. Yeay.